Hai Sobat Medcom. Oh my god, kita lagi notifying that we are live right now. Hai kakak LJ. Hai kak Cikci. Welcome ke live Medcom hari ini. Hai kak Leni. Welcome. Hello. Ini yang udah pada join nih, tau gak sih hari ini kita mau ngebahas apa? Tapi kayaknya sih kelihatan dari tema hari ini ya guys. Kalau misalnya kalian mantengin IG-nya Medcom juga kayak bakal tahu deh. Hai, oh my god, hai. Hello, welcome guys. Nah, jadi hari ini aku Ratu yang bakal memandu live TikTok hari ini. Kira udah pada tahu belum sih hari ini kita bahasnya apa? Kalau tahu please comment down below ya guys. Karena aku pengen lihat nih siapa sih yang tahu. Coba nih. Makasih Kak Sa udah like live. Thank you Kakak. Kenalan yuk Kak, oh my god, aku juga mau kenalan. Nama aku Ratu, jadi aku yang hari ini bakal mandu live TikTok Medcom hari ini. Gitu. Bahas apa nih Kak? Kak LJ berarti nggak ngeliat nih Instagram medcom.id sih. Oke, jadi hari ini kita bakal aku bakal bahas soal kontroversi Grok AI di Twitter. Kalian udah tahu belum sih? Kayak kontroversi Grok AI itu lagi ada apa sih sampai kayak semua orang itu mengecam Grok AI. Banyak hai Kak, hai. Udah tau nggak nih? Kenapa sih Grok AI itu disalahgunain sampai artis dunia hiburan tuh turun tangan gitu loh? Kayak, separah apa sih jujur? Bener Kak LJ ini lagi rame banget. Kak LJ ini berarti emang user Twitter banget ya? Atau X sekarang? Kak LJ ini user banget nih kayaknya sampai tahu. Nah jadi mungkin for context aku bakal jelasin dulu kali ya. Jadi Grok AI ini adalah artificial intelligence yang punya Elon Musk. Nah Elon Musk ini kan dia tuh own platform X, platform media sosial X. X itu kan sebelumnya Twitter. Nah AI ini Grok ini makin tahun ke tahun itu dia mulai ada perkembangan lah dalam hal prompt-promptnya gitu. Tapi dari prompt ini lama-lama mulai meresahkan user-user Twitter yang lain, terutama perempuan, karena ada beberapa pengguna yang tidak bertanggung jawab itu menyalahgunakan Grok buat mengedit foto-foto perempuan yang ngupload di situ gitu. Jadi Grok ini tuh secara singkat dia bisa nge-alter appearance sebuah foto. Itu mau foto apapun, Grok itu kalau misalnya kita kasih prompt, dia bakal bisa mengedit sesuai keinginan prompt user yang itu yang memberikannya. Jadi orang-orang tidak bertanggung jawab itu kelamaan mulai menggunakannya buat mengedit foto-foto perempuan. Foto perempuan itu dieditkan menggunakan pakaian dalam atau pakai bikini gitu. Bahkan perempuan ini kan mereka tidak consent ya, foto biasa mereka dipakai sebagai foto-foto yang tidak senonoh begitu. Makanya jadi banyak perempuan, artis-artis dan juga seleb itu mereka mulai mengecam lah penyalahgunaan prompt Grok ini, karena semua orang itu bisa dengan mudah mengganti appearance orang lain gitu. Buat DIT guys, menurut kalian serem gak sih kayak kalian instantly nge-post foto, tiba-tiba ada orang nge-comment di akun kalian buat menjatuhkan semua baju kalian. Bahkan perempuan yang berhijab pun juga tetap kena dari prompt itu loh. Jujur kalian ini bener ngeri banget, kayak ujung-ujungnya perempuan lagi yang takut untuk nge-upload, padahal seharusnya kita punya kebebasan buat berekspresi gitu. Kita mau nge-post apapun harusnya kita tidak rasa takut gitu. Bener Kak Zulfa, hell no, bener banget Kak. Aku juga nggak setuju, karena itu adalah hak kita untuk nge-upload foto. Kayak aku punya foto ini, aku merasa cantik, aku merasa cakep, aku merasa ganteng, tapi aku jadi harus mikir 2 kali buat nge-post foto itu karena takutnya ada orang lain yang menyalahgunakan foto itu untuk senangan dia sendiri gitu. Makanya serem banget sih guys, jujur. Menurut kalian gimana? Atau kira-kira ini udah masalah yang serem banget gak sih? Would we take guys? Bener Kak Zulfa, emang seharusnya untuk AI Grok ini emang harus dipanggi sama kebijakan lagi sih, aku setuju banget.
Karena ya itu balik lagi jadi serem banget kalau misalnya semua orang tuh bisa melakukan apa saja. Setuju Kasa, bener banget pemerintah harus bikin regulasi AI. Bener banget, aku juga setuju. Ya walaupun AI mungkin bisa mendukung beberapa kebutuhan kita sehari-hari, tapi juga at the same time kalau misalnya disalahgunakan kan jadinya serem juga ya guys ya. Kayak kamu mau ngapa-ngapain takut gitu loh. Karena itu balik lagi ada orang yang tidak bertanggung jawab mau ngapa-ngapain foto kalian yang innocent gitu loh. Kayak jadi serem banget jujur. Takut. Bahkan tadi seperti aku bilang mungkin karena target dan korban itu adalah perempuan, dan perempuan itu juga nggak terbatas pada ya mungkin seleb atau artis hiburan, tapi juga perempuan-perempuan berhijab tuh ada yang kena, bahkan anak kecil pun yang cuman di post sama orang tua itu juga ada beberapa yang kena gitu. Makanya this is something that we should really be aware of menurut aku ya. Kayak menurut kalian gimana? Kayak kalau misalnya bahkan perempuan berhijab dan anak kecil aja kena itu kan berarti udah parah banget ya guys ya. Menurut kalian gimana? Jujur aku sih kayak menyayangkan sih dan sedih banget. Padahal Grok itu mungkin dulu tuh kayak dia sangat diagung-agungkan menjadi wow AI yang terbaru, AI yang keren gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi salah gunakan. Udah ya teh guys. Kakak pernah gunain tren foto AI nggak? Tapi bantu juga buat seru-seruan sih. Nah kalau aku personally aku belum pernah sih Kak. Soalnya aku belum pernah sih sebenarnya, walaupun aku ngeliat kayak iya ada yang Ghibli, ada yang bisa foto apa. Aku personally sih belum pernah. Cuman sih emang ngeliatnya seru-seru juga ya. Kayak kamu bisa ngedit foto kamu sama artis favorit kamu, atau misalnya sama mendiang orang tua kamu, atau mendiang siapa. Itu emang kalau dipakai untuk seperti itu sih sepertinya seru ya. Tapi balik lagi karena mungkin di sini kebocoran data itu sangat marak, jadi ada takutnya juga buat ngepost foto kita apalagi ke platform-platform yang AI-nya belum jelas gitu. Menurut aku sih Kak ya. Gitu. Menurut kalian ini gimana nih WDYT? Bener sih, aku juga setuju tadi soal yang ngomongin soal regulasi ya emang harus iniin banget ya, ininya diituin banget lah kalau bahasa sekarang mah. Ininya jangan diitu-ituin banget. Tapi buat penipuan iya bener banget, apalagi sekarang juga kayak AI yang baru itu bisa kita kasih prompt sejelas mungkin dan mereka juga bisa kayak mewujudkan dari prompt kita itu loh. Kayak misalnya buat foto seorang perempuan lagi makan di sini, memakan ini, sedang sama siapa dan siapa, ya itu udah bisa buat menangkap itu gitu loh. Jadi menurut aku sih kayak that is so scary, kayak at the same time itu sangat keren tapi at the same time juga serem gitu kalau misalnya ini jatuh ke tangan yang salah, apalagi orang tadi yang menggunakan secara salah gitu. That's so scary menurut aku ya. Gitu. Nah, tadi ngomongin lagi soal nggak cuman perempuan, nggak cuman orang-orang biasa yang ngepost di Twitter, kan artis dunia hiburan ini ternyata mereka nggak lepas dari penyalahgunaan ini. Dan juga setelah aku udah lihat lagi tuh banyak artis dunia hiburan yang udah mengecam penggunaan Grok AI yang penyalahgunaan Grok AI ini. Bahkan mereka juga kayak ngasih kritik tegas lah ke para penyalahguna ini. Hai Kak, It's Christ, hello. Jadi kita lagi ngomongin soal kontroversi Grok AI nih Kak. Aku remind lagi ya, kita lagi ngomongin soal kontroversi Grok AI dalam penyalahgunaan foto perempuan di Twitter. Dan juga kira-kira gimana nih tanggapan artis hiburan terhadap ini gitu. Nah tadi balik lagi, artis dunia hiburan ini banyak banget yang mengecam penyalahgunaan AI terhadap foto-foto perempuan gitu. Bahkan mereka tuh ada beberapa yang nggak segan buat ngambil langkah hukum sampai seserius itu loh guys. Kayak ini tuh bukan something yang buat lucu-lucuan yang kamu bisa iseng-iseng kayak coba hey Grok coba buat gini gitu. Jadi kayak emang kalian nggak bisa seiseng itu buat ngeganti foto orang sih guys gitu ya. Jadi kalian bisa mungkin please jangan salah gunain AI buat ya kesenangan fantasi kalian sendiri gitu. Nah balik lagi tadi ke soal ke artis dunia hiburan, gimana beda AI sama asli? Karena susah banget ya sekarang bedainnya. Jujur ya Kak, kayak makin kesini makin susah. Padahal dulu tuh setahu aku kita tuh bisa ngebedainnya kayak ngeliat dari tangannya lah. Soalnya orang-orang bilang bahwa AI itu nggak bisa generate tangan hands dengan baik gitu loh. Jadi misalnya untuk membedakan mana AI mana yang
asli itu kita bisa ngeliat dari tangannya. Apakah tangannya aneh, tiba-tiba jarinya ada 6 atau jempolnya hilang 1, kelingkingnya cuma setengah, itu tuh kayak fix AI. Cuman sekarang tuh jadi kayak makin kesini AI tuh makin pinter ya guys. Jadi kayak wah sulit juga, mungkin karena ada beberapa orang yang terus menyuapi AI dengan prompt-prompt dan sebagainya, AI-nya makin pinter. Jadi kayak kita memang harus pinter-pinter sih guys. Tapi baik lagi mungkin buat cara bedainnya itu adalah kalau misalnya di foto itu mereka ada teks atau ada apa dan teksnya kelihatan nggak real, nggak betulan, atau tulisannya aneh atau nggak natural, itu kemungkinan besar AI. Sama seperti kalian bisa ngeliat ada garis-garis di tangan, ada garis rambut, atau misalnya tangan atau organ tubuh lainnya yang kelihatan aneh, itu kemungkinan besar AI itu. Jadi sebisa mungkin kita emang baik lagi harus aware banget sih soal AI, karena ya mau gimana pun mereka kan juga berkembang alongside dengan kita gitu loh, dan we cannot do anything about it. Jadi kayak well, we have to learn to adapt to it, so kita jadi nggak termakan dengan hoax-hoax AI gitu. Apalagi mungkin juga buat ya ke orang tua juga, kalian harus ingetin lagi kayak ke orang tua kalian kayak Pak, kakek nenek kalian itu ini tuh AI gitu. Nah ini kok gue tiba-tiba jadi kayak keluar dari bahasan ya guys ya. Nanti kita balik lagi deh, kita ngomongin artis dunia hiburan. Nih siapa nih yang kepo? Mungkin di sini ada beberapa artis-artis favorit kalian, kayak siapa nih yang suka Bernadia atau JKT atau member-member JKT lah, ada Freya, ada Shania Gracia, gitu-gitu. Siapa nih? Kira-kira udah pernah lihat belum sih? Ada ini kecaman para artis di X. Please comment guys kalau misalnya kalian pernah ngeliat mereka udah pada ngecam. Nah bener kan kalian ini pernah lihat, karena emang semasif itu sampai mereka tuh harus ngeluarin statement bahwa mereka tidak mau untuk diedit fotonya. Begitu, itu seserius itu sampai mereka harus ngeluarin pernyataan, dan bukan kayak logika orang yang kayak oh seharusnya gue tidak mengedit foto orang tanpa seizin dia ya. Kak LJ pernah lihat yang Bernadia nih, Kak LJ nih, oh my god, Kak LJ nih seru banget ya ga. Nah terus tadi Bernadia, terus juga ada Siska Saras, ada JKT juga, ada Shania Gracia, begitu. Nah mungkin yang pertama, kecaman yang pertama dari Bernadia itu kan musisi guys, yang lagunya tuh Untungnya Bumi Masih Berputar, sama yang apa gitu guys lagunya, kok aku lupa, yang dari 1 bulan itu. Jujur guys, maaf aku fake Bernadia lover nggak sih, aku tidak terlalu suka dengan Bernadia guys, nggak deh guys, aku ngingetin aja. Nah terus kalau kata Bernadia ini, 4 hari lalu dia ngomong lewat akun Twitternya @bernatber, dia ngomong kalau udah kali, kasihan Groknya capek dan enak. Karena mungkin Bernadia juga melihat bahwa seberapa masifnya itu loh, semua orang tiap hari nge-komen hey @grok, hey grok, hey grok, hey grok terus gitu loh. Mungkin juga Bernadia ngeliatnya kayak muak gitu, atau mungkin juga dia menjadi korban terhadap prompt AI yang disalahgunain ini. Dan Bernadia kemudian juga nge-tweet bahwa Grok ini seolah-olah, bukan Grok, pengguna ini seolah-olah kayak anak kecil yang baru dikasih pegang HP gitu. Menurut kalian gimana guys? Kalian setuju gak sih? Kayak capek kali Groknya walaupun ini mereka mesin, mereka juga kasihan gak sih? Dan juga user-usernya ini, mereka seolah-olah kayak anak kecil yang baru dikasih pegang HP, yang nyobain segala macam hal. Gimana guys? Suwedete. Sebenarnya juga emang ya, jujur setuju sih aku sama Bernadia, kayak usernya ini kayak anak kecil yang baru dikasih pegang HP gitu. Segala hal dicobain, nih grok-groknya dikasih prompt-promptnya terus gitu. Kesian sih sebenarnya, tapi juga mungkin at the same time dengan para user ini ngasih makan prompt terus ke Grok, jadi Grok ini makin pintar buat generate foto-foto orang menjadi pilihan mereka gitu. Menurut aku sih begitu ya guys, itu menurut aku, what I think. Kalau kalian gimana? WDYT? Betul, mending dibatasin juga penggunaannya, bener banget kak. Tapi mungkin balik lagi itu kan harus ngomong sama si Mas Elon ya yang di sana. Cuman yang Mas Elonnya nih, kita tidak tahu apakah dia mau mendengarkan keluh kesah pengguna yang mereka disalahgunakan atau gimana begitu. Tapi emang bener sih harus dibatasin banget penggunaannya, dan kayak si Elonnya emang harus ngasih ketegasan lah terhadap ini Groknya bisa dipakai buat apa dan juga apa. Kalau kata Kak Zulfa dia setuju juga, soalnya
kayak ChatGPT bisa diatur supaya membatasi prompt gitu. Harusnya Grok juga setuju banget Kak, kayak benar dibatasin promptnya, bahwa ada some things yang bisa di-generate dan ada some things juga yang nggak bisa di-generate gitu. Yang nggak semua hal bisa, nggak semua Grok tuh bisa menuruti apa kata user gitu. Sama menurut aku sih begitu. Bener banget, tadi juga ChatGPT bisa diatur. Nah terus selain Bernadia ini ada juga aktris namanya Siska Saras. Dia itu tuh main di Heartbreak Club. Aku jadi belibet tiba-tiba ya guys. Dia tuh aktris The Heartbreak Club, terus juga dia tuh sebenarnya musisi, dan dia itu juga mantan member JKT48 yang sempat lulus tahun 2023 kemarin. Dia itu ngomong waktu tanggal 3 Januari 2026 lewat akun X-nya @_Siska_Saras_. Dia tuh ngomong kemarahan pertama di 2026. Lihat orang kurang kerjaan, no life, otak ngeres, minta Grok buat edit foto tidak senonoh. Kesel. Tuh, Siskanya juga kesel loh guys. Ini menjadi kemarahan pertama. Bahkan baru 3 hari masuk di bulan Januari 2026, lu udah bikin marah-marah. Sindo Alpito seru banget Kak. Jujur Kak, ini seru banget bahasan aku Kak. Kakak harusnya masuk dari awal sih Kak. Ini kita ngomongin soal kontroversi Grok AI dan juga tanggapan-tanggapan artis dunia hiburan. Gitu Kak. Nah tadi balik lagi tuh ngomongin Siska Saras, dia tuh sampai marah. Bahkan baru di hari ketiga bulan Januari dia kayak ngeliat orang kurang kerjaan, no life, otak ngeres, minta Grok buat edit foto nggak senonoh. Kesel. Ya sih jujur kayak siapa yang nggak kesel lu ngepost foto biasa tapi malah diedit gak senonoh sama orang iseng. Kayak menurut kalian gimana? Bayangin kalian ada di posisi Siska Saras, kalian lagi ngerasa cakep, kalian ngepost terus tiba-tiba diedit sama orang yang kayak, hey Grok, pakaikan bikini pada foto ini. Kayak, hah? Ini foto gue biasa, kenapa harus dijadiin gak senonoh gitu? Menurut kalian gimana guys? WDYT? Jujur kayak aku sendiri sih jadi Siska juga sebel ya. Kakak Zulfa, itu dia orang-orang itu yang menyalahgunakan AI juga nggak paham konsen dan etika. Bener Kak. Jadi the point is mereka nggak paham consent. Mereka nggak tahu gimana bedainnya bahwa dengan gue ngepost foto sesuka gue doesn't mean lu bisa mengedit foto sesuka lu. Itu kayak it's still mine though. Like you cannot do anything about it, it's mine. Gue nggak consent lu untuk nge-edit foto itu menjadi kemauan lu. Mau gue pakai baju terbuka terus tutup apapun, itu bukan urusan lu untuk membuka dan menutup gue gitu. Bisa ke arah pidana nggak sih kalau penyalahgunaan gitu? Jujur mungkin bisa, Mas Sindu Alpito kayak sih bisa ya Mas ya. Tapi baik lagi kebijakan AI di Indonesia ini tidak terlalu, menurutku sih kurang tegas gitu ya, apalagi juga ini kan ranahnya di media sosial, jadi susah untuk menangkap user-user ini gitu loh, karena ya mereka bisa aja delete akun terus muncul lagi dengan akun baru, mau di trace gimana pun juga susah untuk menemukan mereka. Tapi sih ke arah pidana bisa-bisa aja kalau memang pihak yang merasa disalahgunakan ini mengambil langkah hukum itu, ya betul. Kakak Zulfa, pelecehan itu menjadikan AI as a tool for it. Bener banget, ini juga termasuk ranahnya pelecehan guys, karena baik lagi si user ini tidak konsen terhadap fotonya di alter. Apalagi nih case-nya ngomongin di alter sampai dia cuma pakai underwear gitu, cuma pakai bikini, yang tadinya foto bajunya cuma ya kemeja biasa, atau kaos biasa, ataupun dia pakai crop top, dia pakai tank top, itu sampai di alter jadi bikini gitu loh. Kan nyebelin dan juga apa sih, dan serem dan takut gitu loh. Jadi kita mikir 2 kali buat ngepost, dan lagi-lagi baik lagi kayak perempuan harus 2 kali mikir buat ngepost, bukan mereka yang menyalahgunakan ini mikir 2 kali buat mikir 2 kali buat ngeganti prom-prom gitu guys. Sorry guys kalau misalnya aku terlalu menggebu-gebu, karena jujur nyebelin banget kalau misalnya foto kita tuh diganti-ganti. Kayak kenapa kalian, balik lagi kata Kak Siska, kayak kalian apakah kurang kerjaan kah, atau kalian no life kah? Itu kata Kak Siska ya guys, ini cenahnya Kak Siska, itu bukan cenahnya aku. Nah gitu guys, tadi mungkin kita udah cukup marah-marah ya menanggapi, kita setuju juga sama akunnya Kak Siska Saras ini. Ya ini tadi balik lagi kata Kak Sindu Alpito, bisa nggak sih jadiin hukum pidana?
Nah ini ada nih grup JKT48 itu mereka nggak segan buat masuk ke hukum pidana buat user-user yang kurang kerjaan ini dalam mengedit foto-foto JKT48 gitu loh. Nah kata pihak manajemen JKT48, mereka itu kan merupakan rumah bagi para member dan fans buat tumbuh bersama. Mereka juga komit penuh untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan kenyamanan member dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Gitu. Kami pihak JKT48 ini ngomong kalau mereka tuh udah menerima laporan mengenai penyalahgunaan teknologi AI yang menimpa beberapa member mereka. Apalagi juga mungkin diketahui bahwa member-member JKT ini ada beberapa yang underage kan, di bawah 18 tahun, which is mereka masih minor gitu. Dan konten itu tuh yang udah diedit sama Grok AI berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik dan atau penghinaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuh ini JKT aja tuh mereka udah siap ngebawa ke ranah hukum kalau misalnya ini terus berlanjut, karena mereka tuh tegas dalam melindungi aktivitas member-member mereka gitu. Ada nggak sih di sini yang wota guys? Ada yang wota nggak guys? Oh my god, siapa yang wota nih guys? Kayak kasihan gak sih? Lagi-lagi oh my god, KLJ. Kakak Lena juga aku suka lagunya. Oh my god, ada wota di sini. KLJ ternyata wota ya. Nah, terus baik lagi tadi karena si JKT48 ini mencoba create a safe space for all the members. Jadi mereka tuh udah komunikasi lah antara pihak manajemen ini. Kakak Raffi juga, oh my god, pada banyak yang wota di sini ya. Kan juga pasti sebel kan, kayak idol kalian yang cuma menjalankan aktivitasnya aja tuh foto-fotonya disalahgunain. Kalian sebagai fans aja sebel gimana mereka yang fotonya literally diedit gitu loh. Kan sebel juga ya. Nah terus karena mereka udah komunikasi lah dan kira-kira gimana kebijakan hukumnya, mereka itu dengan tegas ngomong di statementnya, apabila dalam waktu 2x24 jam setelah pengumuman ini diterbitkan dan masih ada konten-konten Grok AI dari foto-foto member JKT itu, mereka mendukung keputusan member untuk menempuh jalur hukum. Jadi pihak manajemennya si JKT ini beneran nge-support lah kalau misalnya fans idol mereka ada yang mau bawa hal ini ke hukum, karena emang it's that serious. Like this is not something to joke about. Kayak aku juga setuju sih kalau misalnya dibawa ke ranah hukum, karena memang hal-hal seperti ini tuh nggak bisa cuman diudahin aja gitu. Nah terus kalau pengaduan hukumnya ini, kira apa aja sih yang bisa dilaporin sama JKT? Itu tuh ada 3. Di pembuatan konten pornografi berbasis AI yang menampilkan wajah atau identitas anggota JKT48. Yang kedua ada penyebaran, distribusi maupun promosi konten tersebut. Sama yang ketiga ada komentar atau unggahan yang mendukung, menyebarluaskan atau mengeksploitasi materi tersebut. Gitu loh. Sampai seserius itu. WDYT guys. Soal statementnya si JKT, apakah menurut kalian ini too much atau menurut kalian ini enough atau gimana? WDYT. Please comment di bawah guys. Gimana menurut keyakinan kalian? Nah, ini pasti yang udah nonton Mensreya pasti tahu jokes menurut keyakinan kalian ini gimana. Soalnya kayak memang kalau kita tidak membawa ke ranah pidana, mereka juga tidak akan berhenti gitu loh. Menurut keyakinan saya, gitu. Mereka juga nggak akan berhenti untuk terus-terusan menyalahgunakan Grok gitu loh. What do you think guys? Sebel gak sih? Bagus, karena kali ini bagus buat pelajaran orang-orang yang menyalahgunakan AI. Bener, makanya kayak satu kena, semoga yang lain juga kayak, oh nggak deh, gue nggak mau ikut-ikutan. Semoga harusnya begitu ya guys ya. Kayak yang satu kena, terus sisanya kayak, gue takut banget, jadi kayak nggak mau lagi. Gitu. Memang sih bener nih, seharusnya buat jadi pelajaran aja. Gitu. Nah terus tadi masih ngomongin soal JKT juga. Betul, user-user itu juga harus tahu ada aksi dan ada konsekuensi. Bener banget Kak Zulfa, kayak your actions has consequences. Kalian nggak bisa langsung kabur aja gitu loh. Karena ya ini tuh jadi ini tuh bukan hal kecil buat korban gitu loh. Karena ya berapa bisa berkepanjangan gitu. Mereka takut lah buat ngepost, mereka takut untuk inilah dan sebagainya. Sedangkan si pemberi prop itu ya udah cuman bisa langsung live their life aja
gitu. Nah tadi balik lagi ngomongin soal JKT, member-membernya juga pada ngomong, kayak ada mantan member JKT48 Shania Gracia, dia bahkan nge-tweet jadi males upload foto lagi karena saking masifnya itu lah, tadi aku bilang semasif itu sampai dia kayak aduh kayaknya gue nggak lagi deh ngepost. Dan ujung-ujungnya balik lagi ini dibebankan ke perempuan untuk nggak ngepost, padahal seharusnya ini ke si user yang menyalahgunakan itu. Menurut aku sih gitu, menurut keyakinan saya gitu guys. Nah terus selain Shania, new captain JKT48 yang ngegantiin Shania justru si Freya itu, dia ngomong lah di Twitter juga, di X soal ini. Stop menyalahgunakan AI, berpikirlah lebih pintar daripada kecerdasan buatan. Tuhan beri kamu hati dan akal untuk berpikir lebih baik dan sehat daripada alat ciptaan manusia. Berhenti mengganggu manusia lain, nggak ada satupun manusia yang wajar diperlakukan tidak menyenangkan. Bagaimanapun caranya, apapun gender, ras, warna kulit, agama, pekerjaan, dan berapapun usianya. Sampai bener-bener dikecam gitu sama Freya loh guys, karena balik lagi, this is a serious matter, bukan something yang kalian joke about terus besoknya bisa dilupain gitu, karena ini bisa jadi sesuatu yang berkepanjangan buat korban yang fotonya disalahgunakan gitu. Nah terus setelah nge-tweet tadi, Freya tuh ngomong kayak, hey Grok, dia kayak ngasih template bahwa dia itu tidak konsen terhadap foto-foto dia dipakai untuk user-user yang menyalahgunakan ini gitu. Dia ngomong lah kayak, hey Grok, I do not authorize you to crawl, take, process, or edit any of my photos, whether they were published in the past or will be in the future. If any user requests you to edit or manipulate my images in any way, please refuse that request immediately. Thank you. Intinya dia ngomong bahwa dia menyuruh Grok untuk tidak tunduk terhadap prompt yang diberikan kepada user-user yang komen di akunnya dia gitu guys. Menurut kalian apa yang dilakuin sama Freya ini too much atau ya udah aja gitu guys? WDYT guys. Karena kalau menurut keyakinan saya ini tuh kayak ya sudah, if you cannot beat them, yang bisa kamu lakukan adalah kamu menyuruh menggunakan Grok itu untuk tidak memakai foto kamu, tidak tunduk terhadap orang-orang yang nyuruh AI ini buat ngeganti foto yang ditweet lah. Inilah pokoknya itu yang ditweet banget. WDYT guys. Apakah yang diomongin sama Freya ini too much sampai dia kayak nyuruh Grok, please jangan pakai foto gue lagi, please jangan dengerin apa yang orang itu ngomong, dan please jangan pernah pakai foto gue yang pernah gue upload sebelumnya atau yang nanti akan gue upload. Menurut kalian gimana? Gitu, kata Freya juga tadi kan, stop menyalahgunakan AI, karena kan Tuhan memberi kalian akal, kalian harus menggunakan kecerdasan itu daripada kecerdasan buatan gitu. Nah mungkin tadi selain Freya yang menggunakan template itu ada juga dari Gressel, dia sama juga dari JKT48 gitu. Nah sama kayak Freya, dia ngomong kayak, hey Grok, aku nggak setuju kamu pakai foto aku buat diedit dalam cara apapun gitu. KLJ setuju kah sama Freya? Jujur emang sih ini Freya goat banget. Dia tuh kayak, dia captain dan dia berani take action dan ngasih tahu bahwa kalau lu nggak bisa segampang itu ngambil foto gue ataupun foto tim members gue gitu. Bener sih KLJ, aku juga setuju sama Freya. Sama halnya tadi kayak Gressel, dia ngomong kayak, aku nggak setuju foto aku dipakai gitu loh. Nah dan kecaman ini nggak cuma datang dari artis perempuan doang, ternyata artis laki-laki itu juga ada yang ngasih tanggapan dia terhadap penyalahgunaan Grok ini gitu. Dan nah artis pria ini, coba tebak siapa? Aku kata aja deh, si Ari Kriting. Dia tuh kan komika dan juga aktor. Dia tuh sempat jadi Suci, kalau nggak salah Suci 3 atau Suci 4 gitu, aku lupa jujur. Cuman dia tuh waktu di stand up comedy Indonesia di Suci, dan dia main dia banyak filmnya. Dia main di Kakak Bos, terus juga ada main di The Big Four, terus juga main banyak lah dia gitu. Sama kayak Freya dan Gressel tadi, si Ari tuh ngomong, hey Grok, aku nggak setuju foto aku dipakai buat kamu edit, buat kamu alter dalam segala macam hal tuh aku nggak setuju gitu loh.
Maksudnya bahkan dari artis laki-laki aja ini juga mendukung terhadap kecaman terhadap Grok ini. Menurut kalian gimana? Apakah ini masalah terhadap pihak perempuan aja atau ini masalah terhadap setiap orang yang menggunakan media sosial gitu? Beda ya teh guys, komen di bawah, komen down here gitu. Kayak apakah ini harus dibebankan kepada perempuan saja atau ini juga masalah seluruh gender gitu, atau masalah terhadap semuanya? Kata kalian ini masalah buat semuanya sih, gak cuma cewek. Benar, walaupun mungkin hari ini kebanyakan korbannya cewek, tapi mungkin bisa tadi di kedepannya itu korbannya bisa makan semua orang, terlepas dari gendernya atau cara berpakaiannya ataupun apanya gitu. Kata kalian nih, kadang foto bayi juga salah gunakan. Nah ini yang paling parah, kayak ada orang kepikiran untuk ngedit foto bayi untuk kepuasan dia doang gitu loh. Kayak kalau kata Kak Freya tuh, kamu punya akal, itu dipakai lah. Begitu guys. Aku juga sering ngeliat cowok kena juga. Nah kan bener, berarti korbannya nggak cuman cewek doang, juga cowok bisa kena. Tapi mungkin sekarang lagi marak adalah korbannya cewek-cewek gitu guys. Kira-kira gimana sih tanggapan kalian terhadap artis yang terkena penyalahgunaan Grok ini? Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman gak enak terhadap penyalahgunaan ini, kayak foto kalian pernah dipakai buat di prom orang lain atau gimana gitu guys? Atau kalian sebenarnya tuh masalahnya senang-senang aja sama Grok, kayak lu sama Grok udah bestie banget ya, kayak kita udah begini, kita udah bestie banget gitu. Gimana guys? What do you think? Jujur kalau aku sama Grok, aku sih jarang memanfaatkan Grok. Mungkin karena akun aku private ya guys ya, jadi Grok tuh nggak bisa masuk ke akun aku, jadi kayak Grok nggak kenal sama aku. Tapi kayak aku sering lihat di kayak komentar-komentar akun lain yang kayak memanfaatkan Grok, atau misalnya kayak hey Grok what is this, hey Grok what's this, hey Grok bla 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 bla. Kayak mereka tuh memanfaatkan Grok lah, kayak misalnya nanya konteks dari postnya tentang apa, atau menanyakan konteks tentang ini apa gitu. And that's on T. Nah terus gimana nih guys, ada yang punya pengalaman nggak? Kayak kalian pernah manfaatin Grok kayak, hey Grok ini berita ini tentang apa sih? Hey Grok Medcom ID itu apa sih? Begitu. What do you think? Aku mau lihat komentar-komentar orang dulu ah. Ini kita lihat-lihat dulu. Mungkin tadi kayak aku ya pengalamannya sih, aku nggak punya pengalaman sama Grok karena aku tidak mau berinteraksi sama Grok gitu guys. Mungkin ya balik lagi tadi yang bisa aku bilang terhadap kontroversi Grok ini, kalian bijak-bijak lah menggunakan AI ini. Kalaupun misalnya kalian memang harus menggunakannya, gunakanlah secara bijak. Jangan gunain ini buat kepuasan kalian sendiri tapi malah membebankan orang lain gitu, kayak sampai-sampai mereka tidak mau ngepost lagi. Itu sih menurut aku. Oke guys, sobat Medcom, jadi hari ini live hari ini cuma bisa sampai sini gitu loh. Semoga kalian yang para pengguna X dan Twitter, X atau Twitter ini bisa lebih bijak ya guys. Nah, ini akhir kata, aku Ratu pamit undur diri. Bye bye guys, see you. Jangan lupa pantengin lagi besok jam 12:30 tuh ada lagi live dari Eduverse. Kalian nanti lihat aja lah, pokoknya nanti di IG Medcom bakal di-spill temanya tentang apa. Oke, bye bye guys. Dadah.